Tibalah kita di segmen terakhir dialog mengenai kasus korupsi UPS di DKI Jakarta dan masih bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Abraham Lulung Lunggana. Ya Pak Haji, ini juga kita membicarakan mengenai protap ya begitu ya dari kebijakan pelaksanaannya. Ini kan yang dipertanyakan masyarakat awam. Ini tadi karyawan atau mungkin pejabat di pemerintahan di Pemda DKI-nya kah yang memang dalam tanda kutip nakal begitu ataukah gubernurnya yang lalai? Ini juga dari mekanisme begitu kan. Mungkin Pak Haji bisa memberikan tanggapan. Yang pertama, fungsi pengawasan dewan itu harus tetap dilaksanakan untuk mengundang Pak Gubernur, meminta penjelasan kenapa ada dua persoalan dugaan korupsi yang ada di kepemerintahan. Itu yang pertama kita. Agar kenapa? Agar ini masyarakat lebih jelas kenapa ada terjadi. Jangan persoalan hukumnya saja, penjelasan masyarakat tentang mekanisme itu juga harus tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mekanisme untuk eksekusi dalam pembelian barang UPS itu terakhir dievaluasinya oleh pemerintah daerah. Seharusnya yang berkompetensi di sana, baik itu gubernur, TAPD maupun Sekda, itu menanyakan kepada unit lelang dan dinas terkait. Harga satuan dari pabriknya diminta, ya, sesuai tidak dengan harga plafon yang sudah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau dari pabrik misalkan dari perusahaan ABCD dan itu kualitasnya memang dibuat dari beberapa negara, itu jadi perbandingan. Disinyalir juga ada beberapa perusahaannya juga fiktif ya. Iya, kemudian ini makanya saya bilang harus ditanya dulu harga pabrikan berapa. Kalau harga pabrikan ini 3 miliar, terus kemudian ini 5 miliar, itu lelang bisa dilaksanakan, kemudian itu ada silpa 2 miliar, kali berapa unit gitu kan. Kemudian tugas yang kedua adalah verifikasi perusahaannya, calon pemenangnya, siapa calon pemenangnya. Verifikasi badan hukumnya selesai, tinjau kantornya. Kemudian juga minta garansi banknya, punya uang nggak dia. Kemudian kan sekarang persoalannya kita tahu jelas bahwa ada beberapa perusahaan di 50 unit, 47 sampai 50 unit UPS itu perusahaannya zero gitu, fiktif gitu. Jadi tidak ada. Nah, dari situ baru gubernur buat SPD, surat penyediaan dana. Tanpa gubernur mengeluarkan surat penyediaan dana, unit lelang tidak akan melelang. Itu ditandatangani oleh gubernur ya? Ditandatangani oleh gubernur. Nah, makanya saya bilang sekarang jangan pada buang badan, konsisten, bertanggung jawab. Tinggal kita serahkan kepada persoalan hukum. Dan hukum nanti yang akan melakukan penyidikan. Jangan sekarang dibilang UPS itu tidak diusulkan. Loh, kan dipersetujukan. Tadi masalah buang badan nih Pak Haji ya. Kemarin juga Pak Ahok sudah datang nih ke Bareskrim begitu ya, mengklarifikasi ada beberapa pertanyaan. Tanggapannya Pak Haji? Ya, makanya saya bilang artinya buang badan begini. Jangan sekarang kita menyalahkan orang per orang. Atau kita nyalahkan bawahan kita. Nggak boleh lah. Konsisten lah. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, saya bertanggung jawab mengeluarkan surat. Kamu bertanggung jawab untuk lelang. Harusnya kamu berikan dong surat harga, satuan harga dari pabrik kepada kami, biar kami jelas tahu gitu persoalannya. Jadi firm lah semua, sepakat, konsisten terhadap persoalan UPS ini. Jangan saling tunjuk. Kalau saling tunjuk, tapi kita buktikan nanti di hasil penyidikan di Mabes Polri. Nanti. Ini langkah jangka pendek yang akan ditempuh oleh DPRD nih, Pak Haji kan juga harus konfirmasi ya, melakukan mungkin kita pemanggilan terhadap gubernur seperti apa dalam waktu 1 bulan ke depan. Jadi tupoksi kita kan jelas, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Oleh karenanya wajib kami memanggil Pak Gubernur untuk minta keterangan kenapa terjadi ya dugaan korupsi di pemerintah daerah ini sampai 2 kali. Satu tentang UPS, kedua itu tentang scanner dan printer. Nanti ada lagi nggak? Ada lagi. Kalau ini ada lagi, kita tidak bisa katakan ini lalai. Ini ada unsur pembiaran. Baik, closing statement dari Pak Haji ini terkait kasus ini, mungkin dinamika akan seperti apa bergulir ke depannya? Ya, saya ingin kita konsisten, maka dalam penutupan berita acara saya di Mabes Polri itu saya katakan bahwa evaluasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu yang pertama harus ada rujukan daftar barang yang mau dibeli dari pabrik. Sehingga ini memperkecil ruang orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan korupsi. Artinya kita bertanggung jawab. Kemudian tidak ada lagi ketidakpuasan dari masyarakat membayar pajak. Ini kan uang masyarakat. Gitu. Nah, oleh karenanya
kami yakin ke depan kami bisa bekerja sama dengan baik untuk menyelenggarakan pemerintahan ini. Baik, harus ya, artinya Harus, DPRD dan juga Pemda DKI harus sinergi. Dengan kita mengundang Pak Ahok ini, kemudian masyarakat jadi tahu kenapa apa yang terjadi sebenarnya. Baik, ini semoga masalah ini dan kasusnya cepat terselesaikan. Insya Allah. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Ya pemirsa, dialog tadi sekaligus menjadi penutup jurnal pagi edisi hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indi Soekardi, mewakili rekan Wiki Adrian undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.